Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai apendisitis atau bisa disebut juga usus buntu. Di sini kami akan membahas 6 hal. Yang pertama mengenai sekilas info, kedua pengertian, ketiga penyebab, keempat gejala, kelima pencegahan, dan yang terakhir atau yang keenam adalah pengobatan. Kalian pasti pernah dengar kan isu-isu mengenai berbagai makanan yang memicu usus buntu seperti biji-bijian, seblak, serta mie instan. Tapi, apakah isu tersebut terbukti kebenarannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, mengonsumsi seblak dapat memicu usus buntu. Ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Hardinsyah, mengatakan hal itu tidak masuk akal. Menurut Hardinsyah, kerupuk seblak berasal dari tapioka atau tepung aci. Bahan makanan ini bisa diproses dalam lambung seperti halnya daging atau kikil yang lebih kenyal saat dikunyah. Bahan-bahan tersebut juga bisa dicerna dengan mudah. Lalu yang kedua, apakah biji-bijian dapat menyebabkan usus buntu? Menurut riset dari Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, kemungkinan ini sangat kecil. Karena dari 2000 kasus yang diteliti dari riset tersebut, hanya satu radang usus buntu yang disebabkan oleh biji buah. Persentasenya hanya 0,05%. Lalu yang ketiga, apakah terlalu banyak mengonsumsi mie instan dapat mengakibatkan usus buntu? Menurut penelitian akademisi FKUI, menyebut pendapat tersebut adalah hoaks atau berita bohong. Efek buruk mie instan yang dikonsumsi berlebihan setiap hari bisa mengakibatkan gizi buruk. Menurut konsultan penyakit lambung dan pencernaan ini, komposisi gizi mie instan tidak lengkap. Kandungan karbohidrat dan garamnya berlebih. Hal itu bisa memicu hipertensi dan penyakit lain apabila tidak bijak dikonsumsi. Kita masuk pada poin kedua, yaitu pengertian. Usus buntu atau apendisitis adalah peradangan dari appendix atau usus buntu. Usus buntu adalah penonjolan dari sisi kanan usus besar yang menyerupai umbai cacing. Sejauh ini belum ditemukan apa fungsi usus buntu sebab manusia dapat hidup tanpa organ ini. Ada 5 penyebab utama dari penyakit usus buntu ini. Yang pertama, ada hambatan pada pintu rongga usus buntu. Kedua, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, tinja atau pertumbuhan parasit yang menyumbat rongga usus buntu. Yang keempat, cedera pada perut. Dan yang terakhir, kondisi medis seperti tumor pada perut. Masuk pada poin keempat, yaitu gejala. Gejala-gejala yang akan dialami oleh penderita usus buntu adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyeri pada perut. Nyeri ini disebut kolik abdomen. Rasa nyeri tersebut dapat berawal dari pusar, lalu bergerak ke bagian kanan bawah perut. Namun, posisi nyeri dapat berbeda-beda tergantung usia dan posisi dari usus buntu itu sendiri. Dalam waktu beberapa jam, rasa nyeri dapat bertambah parah, terutama saat kita bergerak, menarik nafas dalam, batuk, atau bersin. Selain itu, rasa nyeri ini juga bisa muncul secara mendadak, bahkan saat penderita sedang tidur. Bila radang usus buntu terjadi saat hamil, rasa nyeri bisa muncul pada perut bagian atas, karena posisi usus buntu menjadi lebih tinggi saat hamil. Yang kedua, kehilangan nafsu makan. Hal ini disebabkan karena perut penderita merasa tidak nyaman. Dan yang paling parah, penderita juga akan kehilangan nafsu makan. Yang ketiga, diare atau konstipasi. Seseorang yang menderita apendisitis biasanya akan mengalami diare dengan bentuk feses berupa cairan dengan volume sedikit. Yang keempat, yakni susah buang gas atau kentut. Penderita usus buntu diawali dengan gejala kesulitan buang angin akibat saluran usus tersebut mengalami pembengkakan karena adanya penyumbatan pada area usus tersebut. Gejala yang kelima atau yang terakhir, yakni kembung dan mual. Ketika mengalami apendisitis, maka
akan mengganggu pencernaan Anda sehingga menyebabkan sekresi sulit terbuang. Akibatnya, muncul rasa mual dan muntah beberapa kali. Biasanya juga, usus buntu yang sudah mengalami peradangan akan terlihat bengkak di bagian perut, lalu disertai rasa nyeri dan perih. Ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan oleh penderita penyakit usus buntu. Tetapi sebenarnya belum ada teori yang mengemukakan pencegahan dari penyakit usus buntu karena penyebab peradangan dan infeksinya yang masih belum diketahui sampai saat ini. Namun, ada berbagai cara yang berpotensi mencegah penyakit usus buntu. Yang pertama, makan makanan berserat. Lalu, yang kedua, minum air putih. Yang ketiga, makan dengan tenang. Yang keempat, konsumsi makanan yang mengandung probiotik. Yang kelima, rutin cek kesehatan ke dokter. Jika upaya preventif atau upaya pencegahan tidak dapat dilakukan lagi, maka pilihan yang terakhir adalah upaya pengobatan. Upaya pengobatan penyakit usus buntu adalah appendektomi. Appendektomi sendiri adalah prosedur operasi pengangkatan usus buntu. Namun, sebelum dilakukan operasi, penderita biasanya diberi obat antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi, terutama pada usus buntu yang belum pecah namun sudah terbentuk abses. Sedangkan pada usus buntu yang ringan, pemberian antibiotik sebelum operasi dapat memulihkan kondisi sebagian pasien sehingga operasi tidak perlu dilakukan. Appendektomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara laparoskopi atau operasi lubang kunci dan laparotomi secara bedah terbuka. Kedua teknik bedah tersebut diawali dengan melakukan bius total kepada pasien.